Kalau kamu udah apply puluhan proposal di Upwork dan yang balas cuma satu atau dua, masalahnya mungkin kemungkinan besar bukan di skill kamu. Halo, gua Imam. Gua 4 tahun di Upwork dan dari proposal atau lamaran yang gua kirim itu kebanyakan seperlima itu jadi kontrak. Dan yang paling ngubah angka itu bukan soal cover letter yang panjang. Sebelum klien baca proposal kamu sampai habis, ada satu hal yang klien lihat duluan. Dan itu bakal kita bahas di video ini. Sebelum kamu skip, ini bukan soal tutorial desain atau coding ya. Jadi bareng Faiz, kita bakal bikin dua website dari kosong ya, pakai prompt. Toolnya sama ya kan, briefnya sama, promptnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Di akhir video, kalian bakal tahu cara bikin personal website beneran live online dan pakai domain kalian sendiri. Dan cara nempelinnya di Upwork. Tapi kita sebelum bikin, gue mau tunjukin dulu hal yang dari POV kliennya lah, yang hampir gak pernah kita pikirin ya kan, sebagai pelamar gitu. Jadi yang dilihat klien tuh apa sih? Coba kalian inget-inget, proposal yang kalian kirim, itu yang paling terakhir itu pakai Google Drive atau Behance atau PDF. Nah, tahan dulu jawabannya ya. Jadi gua mau kasih lihat dari sisi klien, dan ini bukan tebakan ya, ini dari video Upwork official, dimana dua orang di video ini pernah ada di posisi klien, ngobrolin gimana mereka baca proposal yang masuk. Yang pertama, mereka sendiri nggak sepakat soal jumlahnya. Satu bilang rata-rata klien cuma dapat sekitar 20 proposal, yang satu lagi gampang banget dapat 150. Jadi angkanya emang beda-beda tergantung si jobnya. Tapi yang mereka sepakat, dan ini bagian yang paling penting, bukan berapa banyaknya, tapi apa behavior mereka terhadap si proposal-proposal tersebut gitu. Jadi dia itu bukan si proposalnya, yang dia buka itu langsung si profil orangnya gitu. Satu-satu di tab baru gitu kan. Terus dia cek tuh JSS-nya, ratingnya, dan scroll ke bawah tuh lihat project-project yang udah si profil atau si talent tersebut kerjain. Kalau beberapa hal tersebut gak meyakinkan, biasanya langsung ke orang berikutnya. Dan alurnya kira-kira begini, sekitar 50 yang masuk disaring cepet jadi 15 sampai 20. Nah, dari situ ngerucut lagi jadi 5 ya kan. Baru 5 itu di interview. Jadi teman-teman coba pikirin ulang. Balik sekarang ke pertanyaan soal portfolio tadi. Kalau di Google Drive, coba jadi di posisi si HR-nya atau si klien. Dia buka link ya kan, terus minta akses, dia harus request. Tapi kalau nggak publik ya, terus nunggu di approve. Ya kalau dia mau nunggu gitu kan. Kalau misalnya nanti ada lagi kan isinya folder, terus nebak filenya yang mana gitu kan. Jadi memusingkan gitu. Kalau kita di POV klien ya. Dan si Evan Fisher yang udah lama banget di Upwork bilang klien itu cuman peduli dua hal. Hasil dan apa untungnya buat mereka. Bukan riwayat karir, bukan seberapa panjang gitu si cover letternya. Ya itu penting, cuman tetap di atas itu hierarkinya mereka kalau nge-hire kita bisa dapat hasil apa dan untungnya apa buat mereka. Jadi yang nentuin nasib proposal kamu itu dia bisa tahu kamu itu expert secara cepat atau enggak gitu. Langsung ngerti tentang apa yang kamu kerjain apa enggak gitu. Jadi kadang tuh bukan karena skill kalian yang jelek, tapi butuh usaha gitu untuk si HR atau si klien ini buka gitu kan, buka hasil kerja kalian, buka portfolio kalian. Dan apalagi klien kan buka puluhan tab ya satu-satu. Ya dan beberapa faktor kecil pun itu kan bisa ngaruh ya ke ini skip apa enggak gitu. Nah, teman-teman, begitu teman-teman tahu ya cara klien menyaring talent itu, pastikan yang di pikiran teman-teman berubah. Bukan lagi websitenya tuh harus sebagus apa gitu, tapi isinya harus apa biar bisa dibaca cepat. Kabar baiknya, jawabannya jauh lebih pendek dari yang kalian kira. Nah, jadi kata si Evan Fisher tadi, dia bilang porto yang minimum banget itu cuman butuh 3 contoh project yang di fitur ya. Apa is? Di bahasanya apa ya? Yang di pin mungkin ya.
dari banyak hasil kerja kita yang dulu-dulu gitu kan, bukan semua dimasukin gitu. Tapi ada syaratnya. Tiap project yang dipasang itu harus nulisin juga tuh hasilnya apa, impact-nya apa. Bukan kita ngejual kita udah pernah di sini sebagai role-nya apa gitu. Bedanya kayak gini. Saya bikin landing page buat startup fintech. Itu ya udah gitu kan naruh doang. Nah, sementara yang nyampe ke klien tuh dia bisa bikin landing page gitu. Jadi klien nangkapnya cuman ya udah gitu. Maksudnya semua yang lamar juga bisa kan bikin landing page pastinya kan di lamaran tersebut. Nah, sekarang bandingin sama landing page yang saya rombak. Itu sign up-nya naik gitu dari sekian ke sekian. Itu baru namanya kita ngejual impact-nya atau si hasilnya gitu. Dan klien akan langsung tek gitu kan. Apakah kalian yang cocok dan mulai pikirin apa aja sih yang bisa langsung ngebayangin tuh, wah ini kalau kita kerja sama ini nanti kira-kira begini hasilnya gitu. Jadi buat ngerapihin tiap project atau works atau karya kita ya, ada satu pola yang kepake banget dan gue ambil ini dari si Josh Burns dari cara dia nyusun halaman case study-nya. 3 bagian yaitu masalah, solusi, sama hasil. Masalahnya apa sih yang lagi dihadapin klien di job postingnya, dan waktu itu dia nyari orang yang kayak gimana pengalamannya, dan solusi apa yang bisa kita tawarin, dan hasilnya apa yang akan berubah kalau kita di hire gitu. Kita akan coba praktek ya untuk bikin si portfolio. Nanti kita bakal tunjukin bikin si portfolio websitenya. Sekarang yang rada kurang nggak perlu, kayak contohnya riwayat pendidikan dari SMA apalagi ya kan, terus timeline karir per tahun, yaitu additional lah, cuman itu kan bukan yang utama, balik lagi. Terus ada foto timnya, padahal ya bisa jadi kerjanya sendirian. Itu semua ya buat CV lah itu mah, dan yang mereka cari juga bukan CV ya kan. Jadi isinya cuma 3, kamu siapa dalam satu baris, terus 3 fitur project atau 3 karya terbaik kamu, dan cara ngehubungin kamu tuh gimana, CTA. Tapi yang bikin beda itu bukan jumlahnya, tapi kalimat pertama tiap si works-nya atau project-nya. Jangan buka pakai apa yang kamu bikin, buka pakai masalah yang klien punya. Satu kalimat pakai bahasa dia. Soalnya klien yang lagi baca halaman kamu itu lagi nyari masalahnya sendiri di situ. Begitu dia nemu, sisanya baru dibaca. Dan begitu isinya udah jelas, bikin halamannya justru di bagian yang paling cepat. Tapi ada satu hal, isi yang tadi berlaku buat semua orang, cuman bahannya tuh beda ya kan. Yang udah punya klien tinggal ngangkat kerjaan yang udah pernah dikerjain. Yang belum, nah itu harus bikin kayak fake case study itu sendiri. Mungkin kerja gratisan dulu ya, atau tugas kampus, atau proyek mahasiswa, itu beda cerita lah. Makanya gue bikinnya nggak sendirian. Ini Faiz, gue bakal bikin versi yang pakai kerjaan klien, briefnya sama, terus toolnya sama, dan sama-sama dari mulai nge-prompting dari kosong. Teman-teman bisa lihat hasil dua-duanya. Jadi simpel aja, kita bakal bikin mulai dari si halaman kosong ya. Toolnya sama ya, kita pakai AI Builder dari Hostinger. Dan kita bikinnya sama waktunya, sekarang. Itu. Yang beda mungkin si profil kita ya. Nama ya itu pastilah beda. Nama dan project-project yang kita kerjain. Nanti promnya ada di komen ya, atau di deskripsi. Jadi satu portfolio untuk apply Upwork, isinya 1 baris tentang siapa kita, terus karyanya atau projectnya ya, 3 yang tadi, dan cara ngontak kita gitu, atau CTA-nya lah gitu kan. Jadi tiap project itu punya masalah, solusi, sama hasil. Yang nggak ada di brief ini itu seperti design direction-nya, kayak warna, font, atau style ya. Kita sengaja supaya kita lihat nih si horizon ini, kita ngetes juga dia ada tes desain apa enggak ya kan. Oke, ini kita coba prompt ya. Kita upload, enter. Kita tugasnya finishing si
AI ini kan untuk kita starting dari 0 ke 50% Betul. atau lebih gitu, dan sisanya kita benerin yang miss-missnya gitu. Yes. Nah ini kira-kira gimana bro, punya lu dan punya gue? Ya memang karena kita tadi nggak ada design direction, Betul. nggak ada visual direction, nggak ada apa ya, hal-hal ya dari desain, tapi kita bawanya pain problem yang dari tadi kan. Kita mau buat Upwork, mau nyonjolin apanya, CTA-nya, works-nya dan lain sebagainya. Nah jadi memang basically seperti ini gitu, dan kita nggak bisa ngejudge bahwa ini AI jelek gitu, AI jelek atau modelnya jelek atau platformnya jelek, enggak juga, karena ya balik lagi ke profesi masing-masing. Itu balik lagi ke ya skill issue aja gitu. Kalau kita menyalahin toolsnya ya itu nggak bisa kayak gitu. Memang prompt ini perlu juga apa ya, AI itu nggak punya taste gitu. AI nggak punya taste, tetap harus taste dari kita. Jadi judgement dari kita, taste dari kita, dan direction dari kita. Jadi tapi so far si Oke lah ya. AI Jadi builder maksudnya misalnya hostinger, nanti bukan desainer, VA ah, gitu iya kan, gitu bisa benar. jadi, atau back end ya. Karena memang tujuannya itu kan, ya yang orang penting kan isinya. iya, Betul. dia nggak perlu buka Yang cursor, penting bikin dulu. nggak perlu buka download apa-apa, Betul. langsung bikin di browser Yang gitu penting kan. sih konten yang kita pasang. Tuh. Gitu. Desain sebenarnya nomor 2. Iya. Gitu. Kecuali desainer ya. Iya. Ya nanti kita iterasi lagi lah ya. Ya dibandingkan dengan kita upload di Google Drive gitu kan. Ya kan Ya. komparasinya kayak gitu. Ini kemudahan. Nah ini lebih cepat Sangat-sangat gitu. lebih cepat Meskipun mungkin desainnya nggak sewah Google Drive, Yes. tapi kalau di Upwork itu klien langsung buka. Iya, kelamaan kalau buka Betul. Google Drive, PDF gitu ya. Gitu. Iya, langsung dilihat gitu kan, dan jadinya unik bro. Kalau misalnya kan nanti .com, oh berarti kita ibaratnya profesional. Profesional, Semakin itu profesional, dia. kita kelihatan ada effortnya. Jadi secara nggak langsung kita improve si branding kita sendiri. Branding value ya, betul. Gitu. Yang mana ya itu tadi yang di awal aku bilang ngaruh banget ke perceive value-nya klien lah gitu Yes. kan. Yang klien lihat POV-nya gitu kan. Yes. Gitu. Nah, karena domainnya masih numpang ya, kita tetap kebaca kayak lagi coba-coba, bro. Jadi better kita pakai domain yang berbayar. Intinya yang lebih kelihatan profesional. .dev bisa ya kalau developer. Pertama, milih namanya. Pakai nama sendiri biasanya. Kalau beda kan rada maksa juga ya. Kedua, pasang domainnya ke yang kita bikin tadi site-nya pakai AI Builder dari Hostinger. Nah, teman-teman jangan lupa juga dicek responsifnya ya di mobile. Jadi pastiin nggak crash kalau di mobile tuh gitu. Jadi ini sebelum dan ini sesudah. Nah, kalau numpang kan ada angka acak ya, dan setelahnya jadi lebih rapih, lebih singkat dan profesional. Dan isinya tentu saja sama persis si websitenya. Gak ada satupun yang kita ubah di dalamnya. Yang beda cuman URL-nya atau domainnya atau alamat address-nya. Coba kalian jujur deh. Kira-kira mana yang lebih kelihatan niat kerja gitu kan, yang lebih profesional. Yang mau pingin ikutan kita coba pakai Hostinger AI Builders, itu boleh pakai kupon Sawargi 10 atau di sini atau di deskripsi mungkin ya, linknya kita taruh. Jadi ada potongan di situ untuk pembelian pertama. Nah, jadi sekarang semuanya udah milik kalian ya. Alamatnya, URL-nya kita udah bikin pakai cara from zero to sampai domain. Jadi bukan subdomain, bukan link folder get drive. Satu alamat yang bisa ditulis di profile, proposal, bahkan kalau kita networking ya bro, kasih aja di bio, bener, bio IG. Misal faizintifada.com ya kan. Bukan cuman di proposal Upwork aja. Punya website doang itu sebenarnya nggak ngaruh kalau misalnya klien nggak lihat. Terakhir gue bakal tunjukin linknya tuh ditaruh di mana sih gitu. Sebenarnya ada beberapa tadi ya yang udah disebutin sebelumnya. Tapi yang utama itu kalau misalnya temanya kan Upwork ini, portfolio itu bisa ditaruh di profil Upwork di bagian portfolio. Pas banget untuk pasang link di situ. Gitu. Jadi jangan diisi asal. Dan tiap portfolio itu sebenarnya bisa beda-beda project gitu. Jadi tiap portfolio 1, portfolio 2, linknya tuh bisa
beda juga gitu. Yang kedua tentunya di cover letter atau proposal yang kita tulis itu bisa ya dipaste aja langsung di proposalnya dan taruh di posisi yang paling menarik gitu, paling disediain gitu untuk jadi nggak harus diklik expand. Kalau bisa di ya jangan atas banget tapi di tengah-tengah. Jadi gampang ngekliknya dan terfokuskan untuk diklik gitu. Itu dia perbedaannya ya kalau kita bikin website personal secara profesional. Bukan karena keren, tapi karena mudah gitu untuk nemuin kita dan bisa mastiin kita tuh bisa kerja gitu loh tanpa ya minta lagi mungkin link drive lagi, minta link ya mungkin Figma bisa kalau desainer ya. Cuman di website itu pasti pertama kan gitu. Nah, itulah teman-teman yang gue sharingin hasil 4 tahun di Upwork dan 1 dari 5 itu tembus gitu dengan menggunakan personal portfolio tersebut. Nah, mungkin nggak bakal langsung dapat kerjaan, tapi ini ngilangin satu alasan klien untuk nge-skip kita. Dan di tempat yang pelamarnya tuh banyak ya, puluhan, itu alasan ini pastinya sangat kuat banget. Kalau mau bikin tinggal klik link di bawah, pakai kupon juga ya. Dan kalau misalnya mau nanya gitu, kita ada di grup ya, 5dev ID sama Sawargi.